Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas bikin romansa repo. Yang saya sampaikan bikin romansa malam ini, kemudian bikin untuk diabat ya. Terus apa lagi ya? Untuk kanker ya. Kanker, miom, kista ya. Bahan membuat romansa repo. Sudah, yang pertama kacang kedelai lokal. Kita berbicara bikin 10 liter ya. Kacang kedelai lokal setengah kilo. Usahakan yang lokal ya, lebih bagus itu. Dan yang nomor 2, kacang hijau setengah kilo. Kacang hijau usahakan yang lokal juga. Beda ya, biasanya yang lokal itu warnanya agak kusem, kadang-kadang kotor, tuh kelihatan banget kalau yang lokal. Kalau yang impor biasanya bersih, putih. Kalau yang kacang hijau biasanya mau kilap-kilap. Kalau yang impor biasanya begitu. Kalau yang lokal biasanya kusem-kusem. Sudah, kacang kedelai setengah kilo. Lanjut, daun pegagan setengah kilo juga. Daun pegagan besar ya. Kalau orang Sunda bilang daun lantanan ya. Daun pegagan setengah kilo. Daun kelor juga sama setengah kilo. Sudah, susu murni 1 liter. Susu murni 1 liter. Telur ayam kampung 3 butir, atau boleh telur bebek juga boleh. Tapi telur ayam ras sebaiknya jangan ya. Telur ayam. Sudah. Temu ireng 1/4 kilo. Temu ireng. Temu ireng 1/4 kilo. Jahe merah 1/4 kilo. Kencur 1/4 kilo. Sudah. Baru gula aren 1 kilo. Gula aren. Gula aren 1 kilo. Nyuruh makan ini. Gula aren 1 kilo. Sudah. Air kelapa 5 liter. Air kelapa dadakan ya. Kelapa dadakan. Air matang 5 liter. Ya boleh nggak air kelapa semuanya? Wah itu lebih bagus ya. Minimalnya 5 liter. Terakhir Yakult. Yakultnya 4 botol. Boleh pakai Yakult, boleh pakai Aspergillus, Snickers. Ya. Kalau saran saya adalah Yakult aja yang murah meriah ya, yang gampang. Itu bahannya. Gimana? Sudah? Coba. Silakan yang sekarang lagi nyaksiin ini ya. Tolong ditulis di komen. Saya pengen lihat bahannya bener apa enggak. Kayak kemarin ternyata yang nyatetnya banyak yang salah. Ayo siapa? Monggo. Coba sebutin. Bahannya satu-satu. Monggo, monggo.
Dari awal, dari mulai kacang kedelai. Kacang kedelai berapa, kacang hijau berapa, coba ayah pengen lihat. Bener nggak jangan nulisnya. Tunggu. Mana nih? Kang makan kan? Nggak ada. Ayo, mana? Ulangi, kacang kedelai setengah kilo. Yang lokal. Oke, benar. Oke, kacang hijau setengah kilo. Oke, benar. Lanjut. Apa lagi, ayo? Mana nih? Biar tak cross check. Ayo, Hani Todi, Samsudi, dari Rahmat. Kacang kedelai kacang hijau setengah, oke. Daun antaran setengah, benar. Daun kelor setengah, benar. Susu murni 1 liter, benar. Telur bebek 3 butir, benar. Temu merah seperempat, benar. Jahe merah seperempat, benar. Kencing seperempat, benar. Gula aren 1 kilo, benar. Air kelapa dadakan minimal 5 liter, oke. Yakult 4, oke. Ada yang kurang belum? Ada yang kurang nggak tuh? Benar semua ya? Oke. Daun pegangan besar ya, awas, pegangan itu ada 2 ya, ada yang besar dan yang kecil. Terus cara buatnya sekarang, silakan tulis cara buatnya. Susunya susu murni ya, usahakan jangan UHT ya, susunya susu murni ya, usahakan. Susu kambing boleh, susu sapi boleh. Insya Allah kalau dengan bener bikinnya, ini luar biasa nanti ya. Efeknya ke badan itu fantastis. Badan sehat. Dan gak lekas capek. Pokoknya enak aja lah ya. Oke, cara buatnya. Silakan ditulis. Cara buatnya gini. Jenengan ngerebus air sampai betul-betul mendidih ya. Kurang lebih sekitar 20 liter lah ya rebus. Setelah benar-benar mendidih ya, kacang hijau, kacang kedelai itu diseduh, rendam dengan air mendidih tadi, tapi tidak dididihkan ya. Jadi kacang kedelai simpan dalam satu wadah, mangkok lah misalkan ya. Kacang hijau pun satu mangkok, dipisah ya, jangan digabung. Karena kalau digabung, kalau prosesnya digabungkan, terus nanti di prosesnya dibarengin, waktu blendernya kadang-kadang rasanya nggak seenak kalau dipisah ya. Boleh sih digabungkan, nggak masalah. Cuma biasanya sih rasanya beda, kurang enak. Sudah? Kalau sudah, dengerin. Kacang kedelai kita satu wadah ya. Terus kacang hijau satu wadah. Diseduh dengan air panas tadi. Tutup. Ya, ditutup. Biarkan kurang lebih sekitar setengah jaman. Ya. Nah, setelah itu agak hangat, nggak usah sampai dingin. Buang airnya. Dua-duanya buang. Setelah itu apa? Diseduh, ulangi lagi. Pakai air panas mendidih lagi. Ya. Sama kayak yang pertama tadi, biarkan udah setengah jaman, habis itu buang lagi airnya, ulangi 3 kali. Saya pernah nyoba 1 kali, rasanya tuh ada bau langnya, ada bau kayak apa ya, kayak kacang mentah gitu ya. Saya coba 2 kali, kecutnya banget, tapi ketika 3 kali saya seduhnya, tuh rasanya enak. Ya, jadi boleh sekalipun silakan aja, cuma rasanya kurang enak tuh. Kadang tercium kayak bau apa, bau kacang mentah gitu ya, kayak kedelai mentah atau kacang hijau mentah, kayak bau langu lah gitu. Sudah, oke. Jadi setelah 3 kali ya, jadi dibuang airnya. Kemudian tadi kan ada pegagan, kemudian ada daun kelor, itu dicuci dengan air hangat kuku sekitar 60 derajat lah ya, 60 derajat sampai betul-betul bersih
ya. Terus baru nanti kita blender. Tadi ada itu kan, ada jahe juga sama ya, jahe merah, terus temu ireng pun sama, cuci dengan air hangat ya. Tapi jangan di apa? Jangan dikupas. Nah, semuanya bahan tadi, mau kacang hijau, mau kacang kedelai, mau daun kelor, daun pegagan, terus apa? Jahe merah, kunyit, kencur. Tadi yang kurang kencur ya, kencur setengah tadi ada. Banyak yang nggak ditulis tuh tadi kencur. Kencur banyak yang nggak nulis itu. Kencur seperempat ya, seperempat. Itu semua cuci, semuanya di blender. Mau menggunakan air kelapa atau air matang. Air kelapa 5 liter. Ya, kalau saran saya sebaiknya airnya air murni pas, seluruhnya air kelapa ya kalau pengen bagus banget ya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, separuh-separuh air kelapa. Dadakannya 5, air matangnya 5. Awas jangan air mentah. Jangan pakai air aqua galon. Usahakan kalau bisa air matang. Blender semua, setelah blender semua, oke. Kemudian gabungkan. Awas, susu pun di blender. Semuanya pokoknya di blender. Yakultnya juga di blender. Nah, kalau gula aren, seduh air panas ya. Jadi yang 1 kilo gula aren kita iris. Seduh pakai air yang ngambil dari 5 liter tadi. Pokoknya nanti totalnya tuh jadi 10 liter. Jadi kalau air kelapanya 5, susu 1, ya. Kemudian untuk merebus gulanya misalkan anggaplah dipakai 2 liter, berarti masih ada sisa 3 liter lagi. Ya. Pokoknya total jadi 10 lah nanti. Paham ya? Nah, setelah selesai semuanya di blender, baru persiapan apanya? Alat sterilisasinya. Jadi tadi sebelum ngeblender, blendernya kita sterilkan pakai alkohol 70% minimalnya. Pakai alkohol, wadahnya, terus nanti tempat untuk fermentasinya, mau pakai jerigen silahkan, mau pakai plastik silahkan, mau pakai wadah apapun silahkan. Ya. Benar-benar steril, jaga ya, awas hati-hati. Termasuk tangan kita, pokoknya semuanya disterilkan. Setelah itu gabung semua, fermentasi, sisain ada ruang kosong sekitar 10%, fermentasinya 5 hari, wajib 5 hari ya. Nah, setelah 5 hari baru kita buka. Kalau yang pakai jerigen, pakailah aerator. Kalau pakai plastik ya biasanya pakai plastik yang semeter atau semeter 20. Nanti setelah masuk semua kan hasil blenderan, kosongkan udaranya, ikat ujungnya gitu aja. Nanti akan melendung. Tapi setelah 2-3 hari dia kempes sendiri, kempes. Ya. Waalaikumsalam. Bisa dipahami sampai situ? Ya, itu cara buatnya. Awas, wajib 5 hari. Misalnya bikin hari ini. Ini hari apa nih? Rabu ya. Jadi dihitungnya, ini Rabu malam nih misalkan ya. Dihitungnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin malam, sama seperti jam sekarang, itu baru boleh dibuka. Nah, setelah selesai 5 hari tadi, dihangatkan. Tapi jangan sampai mendidih. Apinya kecil aja sampai ngebul. Oke. Kurang lebih sekitar 1 jam. Tapi jangan api besar ya. Terus setelah itu, setelah dihangatkan, baru disaring. Terserah saringannya pakai penyaring boleh, pakai kain nanti diperas juga silakan. Tapi awas jaga sterilisasi ya. Setelah selesai, ya, apa? Masukin ke wadah, entah botol atau apa terserah jenengan. Masukin ke kulkas ya. Kalau di kulkas bisa tahan sampai 3 bulan. Oke. Tapi kalau disimpan di luar 1 bulan biasanya sudah berubah. Apanya? Berubah rasanya, berubah wangi, baunya juga berubah. Awas, nanti kalau jenengan sudah selesai rasanya tuh acut, asem, tapi nggak usah khawatir, justru kalau jenengan minum ini rutin insya Allah mah kronis pun sembuh. Kenapa? Rasa asam itu bukan asam
asorbat, bukan asam yang lain-lain, bukan asam asetat, tapi itu asam folat. Malah apa? Asam folat itu bisa menetralkan asam lambung. Jadi yang terbentuk adalah salah satunya asam folat, ya. Jadi jangan heran, kok ya, wah rasanya asam banget gitu. Apa-apa. Itu malah bener, ya. Jadi setelah selesai simpan di kulkas. Nah, berapa dosis untuk kita rutin? Kalau untuk pencegahan, ya, tadi kan jadinya 10 liter nih. Ya. Untuk pencegahan cukup 3 sendok makan. Artinya pagi, ya, sama malam. Cuma kebutuhan dan terserapnya asam amino oleh tubuh manusia itu saat bangun tidur dan malam hari di atas jam 9 mau tidur, ya, itu optimum penyerapan. Karena hasil dari romansa ini itu yang keluar nanti apa, asam amino esensial, insya Allah komplit, ada 14 di situ, termasuk dengan enzim dan bla 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 bla, banyak, dan luar biasa kalau di nilai AKG-nya, angka kecukupan gizinya, itu 3 sendok makan tadi setara dengan 4 sehat 5 sempurna. 1 piring nasi tambah dengan susu 1 gelas dengan daging 1 kerat, pokoknya makan komplit 4 sehat 5 sempurna. Oke, paham ya? Jadi pahami. Jadi minum untuk pemeliharaan cukup 3 sendok makan. Ya boleh nggak setengah gelas, silakan aja. Cuma biasanya kalau setengah gelas akan ada reaksi. Apa reaksinya? Saat lambungnya misalkan ada keluhan sedikit, misalkan ada gejala asam lambungnya agak tinggi, dia akan serasa mual nantinya. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak usah kaget. Jadi tapi itu kena terlalu berlebihan ya. Jadi cukuplah 3 sendok makan aja. Nah, untuk proses pembentukan regenerasi sel itu bisa sampai 5 sendok. Minumnya kapan? Saat bangun tidur. Misalkan nih kita biasa bangun tidurnya itu misalkan anggaplah jam 4 pagi. Dan begitu bangun tidur, umur di situ minum romansa, jangan minum yang lain dulu. Ya. Setelah minum romansa, 1 jam kemudian baru boleh minum. Kemudian kapan? Saat mau tidur malam. Insya Allah. Ya. Saya pernah terapi orang yang terkena kanker otak. Ya. Itu aku terapi dengan resepit repo, kemudian dengan rocker, plus dengan romansa yang ini. Izin Allah, yang sudah divonis medis tidak bisa, nggak mungkin lagi disembuhkan, katanya. Itu 6 bulan kemudian sembuh total. Dan udah banyak kan itu. Terakhir kemarin ada yang hernia lah, apalah, banyak sekali ya. Nah, tapi lagi dari semua ini tetap ada pakem yang biasanya pakai. Artinya yang sekarang kita bikin romansa ini ya, ramuan organik kesehatan manusia ini kan nutrisi asam amino yang sifatnya untuk proses regenerasi sel yang udah rusak ya. Ini kan syariat ya. Ada hakikatnya. Apa hakikatnya ya, semua juga Allah juga toh yang menyembuhkan ya. Nah gini biasanya ayah kalau mau bikin apapun ya, herbal apa aja, mau bikin resep, bikin romansa, bikin rocker, bikin ramuan, pokoknya bikin herbal apapun lah ya, ayah selalu dimulai dengan doa ya. Kalau ayah biasa aku tawasul dulu ke Rasulullah ya. Habis itu ke para nabi, para sahabat, pada para wali ya, tawasulnya. Bagi yang beragama Islam silakan seperti itu. Kemudian ke orang tua, terakhir ke diri ayah sendiri. Kalau ke diri sendiri, ila ruhi bil jasadi mukjamal bin sobandi bla 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 Fatihah. Habis itu doanya pakai bahasa ibu aja, bahasa kita sendiri. Misal, ya Allah, syariatnya dengan herbal yang saya buat ini sambil ngerjain ya. Moga siapapun yang meminumnya itu Allah kembali sembuhkan.
gitu ya. Allah yang menyembuhkan karena barokahnya, bacalah kalau ya biasa baca Fatihah, baca Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas gitu ya. Kemudian baca Al-Quraisy, kemudian baca Al-Kautsar, kemudian baca Al-Asyar. Minimalnya sekali, bagusnya 7 kali. Di situ akhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai baca itu, kerjain, sambil ngerjain, monggo wirid. Mau baca sholawat silahkan, mau baca asmaul husna silahkan. Yang penting eling, ya, paham ya? Itu ya. Banyak orang yang ngerjain ya, aku bikin romansa, aku bikin resepit, tapi kok nggak manjur. Yang bikin manjur kan Allah, bukan resepitnya. Romansa itu kan hanya syariat, ya. Jangan sombong, mintalah sama yang maha penyembuhnya. Waalaikumsalam buat semuanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, syariat kita kerjain, tapi hakikatnya pun kita kerjakan, insya Allah. Ya, mujarab. Oke, kan ada riwayat. Suatu saat Nabi Musa sakit gigi, dan minta petunjuk sama Allah. Kata Allah, pakai daun ini, tempelin, ditempelkan, sembuh saat itu juga. Wah, lain waktu terasa sakit gigi lagi, Nabi Musa tempelin lagi daun itu, ternyata nggak sembuh. Kata Nabi Musa, ya Allah, kok kenapa nggak sembuh? Padahal kan aku tempel lagi dengan daun yang sama. Kata Allah, yang nyembuhin itu bukan daun, tapi aku. Dan begitu. Ya, paham ya? Makanya jangan lupa apa, sertai dengan doa bagi yang beragama Muslim seperti itu. Kalau bagi yang beragama di luar Islam, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing ya. Bisa dipahami sampai situ? Kalau sudah, mau silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Sambil ayah makan dulu ya. Aku belum makan, jam berapa ini? Jam 9. Ini makan tengah malam. Ngomong yang mau ditanyain, silakan. Romansa repot gini. Di konsep herbal ayah ada 2 pokok. Yang satu resepit, sudah ayah sharekan, udah ayah live kan ya. Yang kedua romansa. Resepit itu kalau diibaratkan beginilah. Resepit itu adalah montirnya, romansa adalah owner dealnya, gitu lah Muhammad Wildan. Jadi dua-duanya harus ada. Paham ya? Gitu. Ya. Jadi sekarang kita kasih nordil, montir yang nggak ada, kan nggak ada yang ngerjain. Ya. Montirnya kita kasih, nordilnya nggak ada, apa yang mau dikerjain? Kan begitu. Ya, Muhammad Wildan. Jadi resepit harus ada, romansa pun harus ada. Oke, insya Allah. Ya. Jangan lupa doa sama yang maha penyembuhnya. Sambil makan ayahnya, monggo barangkali ada mau nanya lagi. Kejauhan kan masih. Ayah, telurnya kuningnya saja, semuanya telurnya ya, tapi cangkangnya aja. Kelapanya, usahakan kalau bisa kelapanya kelapa yang udah agak tua ya. Kalau misal pegagan atau kelor susah mencari yang segar, bisa diganti dengan yang kering atau sudah, sebetulnya bisa saja. Bahkan perbandingannya 1:5 atau 1:6 ya, lebih sedikit. Cuma harus yakinkan bahwa memang itu betul-betul proses waktu penyerbukan lagi. Proses
diserbukannya atau ditepungkannya bener apa enggak. Yang terbagus untuk herba adalah yang segar. Usahakan carilah. Ya. Saat fermentasi itu ampas juga ikut. Ya iya, semuanya difermentasi, ampas-ampas. Iya, ya iyalah pasti jadi lebih. Kenapa? Kan ada masanya, ya kan? Wong kedelai aja setengah kilo, kacang kedelai setengah kilo ini pasti jadi lebih dari 10 liter lah. Bukan 10 liter masaknya, volumenya, ya. Kalau airnya tetap 10 liter lah. Ya. Makan buat semuanya, ya nggak apa-apa ya, kami makan. Lapar aku. Kalau yang dibeli dari KP2 yang pusat, itu proses ekstraksinya berbeda. Kan ini kan pabrik ya. Jadi itu tak bikin pekat Maya. Kenapa? Satu, biar murah. Kedua, biar ongkos kirimnya lebih murah. Kalau cuma 2 sendok kan botol kecil 500 ml cukup. Coba kalau ayah bikin 10 liter. Berapa ongkos kirimnya? Paham ya? Ya, Muhammad Idris. Itu hanya beda ekstraksinya. Jangan harus bisa. Konsepnya nggak sama. Udah bikin yang ini aja. Terima kasih pencerahannya, sami-sami. Bikin, habis itu ajarkan ke masyarakat sekitar ya. Jangan takut untuk berbagi. Sahur saha. Kenapa? Beli online, insya Allah lebih baik beli online daripada beli yang udah kering ya. Ya, untuk bayi bisa nggak? Bisa, buat siapa aja. Kalau untuk bayi di bawah 1 tahun cukup 20 tetes. Ya. Kalau antara 1 tahun sampai 5 tahun itu 1 sendok teh. Ya. Bawal ini ya Pak ya. Ada yang suka ikan bawal? Ada lagi nggak? Yang ditanyain? Monggo. Biasanya minum remaja itu hari itu juga kerasa, insya Allah ya. Saya kemarin ngobatin siapa tuh yang kena hernia ya, cukup resep Romansa habis 3 paket izin Allah alhamdulillah semua total ya. Kemarin kan saya share kan tuh siapa tuh, aku kemarin apa tadi ya lupa ya, cukup resep Romansa juga. Nah, kalau dibikin es buat anak-anak gimana ya? Gini, romansanya harus jadi dulu, ya. Asep Sonjaya ataupun yang lain. Romansa tetap proses dulu sampai jadi, ya. Nah, setelah jadi mau dibikin es silakan, mau dibikin puding silakan, ya. Mau dibikin agar silakan. Dulu ya waktu si Neng bila masih kecil,
Dia kan nggak suka. Apa, Meng? Mau? Ini. Mau makan. Nih, Meng. Kucing juga lapar, kasihan dia. Ya, telur bebek ganti belut. Bagaimana takarannya? Memang gampangan belut daripada telur bebek. Saya pikir lebih mudah telur ya. Kalau telur 1,5 kilo ya, dagingnya aja tapi malah lebih mahal. 1 kilo 70.000. Tapi ya terserah jenengan lah. Ya. Ada waktunya, Mas Pram. Romansa bangun tidur sama mau tidur. Oke. Sepit jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore. Tuh. Ya. Atau minimal ada jeda 1 jam lah ya. Kalau untuk menambah berat badan, dosisnya 4 kali lipat. Karena kalau ingin menambah berat badan, dosisnya 4 kali lipat. Insya Allah cepat gede badannya. Nah, bagus, tadi udah dijawab. Kasihan kucingnya, pengen makan dia. Barusan udah kasih. Ulangi, buat anak-anak, mau resepit, mau romansa, mau dibikin es silahkan, bikin puding silahkan. Oke? Saya dulu Nabila, waktu kecil gitu. Saya nggak suka, acem. Oh ya, kita bikinkan puding. Malah doyan. Ya, minta puding. Padahal itu romansa loh. Ya, kita itu resepit. Akalin aja, nggak apa-apa. Kreatif. Ya nggak bisa lah kalau pingin nurunin berat badan. Romansa malah kebalik ya. Pakai rodiet kalau nurunin berat badan. Kalau puasa Ramadan minumnya gimana ya? Sama ke mulut minumnya ya. Jadi geser lah sayang. Kan namanya juga lagi puasa, geser ke malam. Oke. Asep, itu sesuai selera antum ya. Ini dulu ya, aku makan dulu, selesaiin dulu ya. Gak kelar-kelar makan ini.
Alhamdulillah. Masih diberi kenikmatan makan. Rokok kemana ya, Kang? Oh, ada. Alhamdulillah. Pokoknya kerjain yang bisa jawab. Awas gini, tiap orang walaupun sakitnya sama, tentu kondisinya nggak akan pernah sama, nggak ada yang sama. Jadi itu relatif ya. Itu relatif. Jadi dosis ketika merasa kurang ya tambahin, gitu ya. Paham ya? Pokoknya minum mayawis nanti dengan sendiri yang ngerasain ya. Oke, untuk romansa itu cara bikinnya ya. Awas, sekali lagi dengerin. Kesalahan besar ketika meyakini bahwa sesuatu makhluk, termasuk herbal itu kan makhluk loh, ya kan? Bahwa itu yang akan menyembuhkan. Keliru besar. Ingat, ini hanya syariat. Allah juga yang menyembuhkan. Ya, sakit itu biasanya karena faktor apa? Satu, pikiran. Nomor dua, nih, hati. Ya, pikiran, hati. 90%, 10% baru faktornya X. Bisa faktor makanan, bisa faktor penyakit. Paham? Penyakit itu 90% karena pikiran sama hati. Oke, lanjutin. Anggap nih, kita udah jadi bikin ya. Kan rasanya asam kecut. Kalau pingin enak dan lebih bagus lagi, efeknya lebih cepat di proses penyembuhan organnya atau regenerasi selnya, maka tambahin madu boleh, khusus untuk romansa biar rasanya agak enak ya, nggak terlalu kecut gitu ya. Paham ya? Untuk menambah berat badan binatang, alhamdulillah ini berarti nggak paham. Kenapa diunggah pedaging, pakan tambahin romansa repo 1 gelas, harusnya jangan bisa menyimpulkan itu. Aduh. Ayo berpikir keras ya dalam menanggapi sesuatu. Oke, kita tutup dulu ya. Kita lanjut ke herbal untuk diabetes ya. Pokoknya bikin, rasain sendiri. Nanti juga jenengan bisa memahaminya. Oke, awas jangan sekali lagi, jangan salah. Romansa adalah nutrisi. Ayah ibaratkan dilogikakan apa? Onerdil ya. Dia adalah asam amino esensial dan juga ada vitaminnya ya. Pokoknya komplit. Suatu nutrisi. Oke. Udah, itu aja dulu. Silakan dengan bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.